Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam ajaran game yang diselenggarakan oleh Fakultas dan Teknik, yaitu pertemuan pada episode 10 yang mana akan bahas soal diskriminasi budaya positif dan keyakinan kelas, yang mana materi yang menyampaikan tema tersebut CGP Angkatan 11 yang terdiri dari Pak Dwi Juliarto, Iswari, dan Bu Nancy. Sebelum masuk ke kegiatan kita, saya persilakan kepada Bapak Sekolah untuk mereka pembuka terkait dengan kegiatan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih, Bagus. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pengawas SMA Negeri 2 Semarapura, Bapak Ibu, para wakase, Bapak Ibu guru dan staf pegawai SMA Negeri 2 Semarapura, tentunya yang dari teman-teman kita dari calon guru penggerak angkatan 11 yang pada kegiatan hari ini, yaitu Jumat berbagi yang kita laksanakan kegiatan untuk komunitas belajar baris kita, di mana kita pagi hari ini kegiatan Jumat berbagi itu akan diisi terkait dengan diseminasi dari teman-teman di calon guru penggerak angkatan 11, yaitu dari Ibu Dengar Suwardi, Bapak Made Dwi Juliarto, dan Ibu Agung Ikswari. Itu akan melaksanakan diseminasi dengan tema itu adalah budaya positif dan keyakinan kelas. Bapak Ibu, dari kegiatan kolaborasi ini, dari kegiatan berbagi ini, tentunya ada hal-hal positif yang nanti bisa kita sharingkan, mungkin kita bisa kolaborasikan bersama, dan nantinya tentunya akan kita implementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi di sini adalah kegiatan pada Jumat berbagi ini, itu senang sekali. Jadi kita sesuai dengan apa yang sudah kita programkan. Jadi narasumber kita upayakan di teman-teman kita yang ada di sekolah, baik itu dari guru penggerak, dari BP, dan termasuk calon guru penggerak. Ya, walaupun bisa calon guru penggerak, iya, ada hal-hal positif, ada hal-hal baru yang bisa kita sharingkan bersama. Nah, nanti akan waktunya tidak terlalu lama. Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi membuka kegiatan ini secara resmi agar nanti apa materi yang dikolaborasikan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Kegiatan ini dibuka secara resmi dan dihadiri dengan Pak Sakti. Om Sakti Sakti Sakti. Baik, terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Semoga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Baik, kita mulai masuk ya ke acara intinya, yang mana sebelum masuk ke acara saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait. Yang pertama, nanti akan ada penyampaian materi. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, rekan-rekan CGP Angkatan 11, serta Bapak Ibu seluruhnya
yang hadir pada kegiatan komunitas belajar pada pagi ini. Di sini saya akan bersama dengan tim 3 orang, saya, Bu Suwani dan Bu Iswani. Kita akan membahas terkait dengan keyakinan kelas dan budaya positif. Nah, jadi kita langsung saja masuk pada tema pertama. Di sini kita ingin menggali dulu terkait dengan pemahaman yang Bapak Ibu sudah miliki. Saya rasa Bapak Ibu di sini semuanya sudah mendengar. Kadang-kala kita belum mengetahui apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, dan apa yang sudah kita implementasikan di dalam kelas. Kita belum mengetahui labelnya seperti apa. Nah, sekarang saya ingin bertanya dulu dengan Bapak Ibu. Yang pertama, setuju atau tidakkah Bapak Ibu dengan kalimat yang pertama terkait dengan apa dapat mendisiplinkan anak? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin urut pendapat, silakan. Mungkin Bu Luani bisa dibantu. Setuju nggak dengan kalimat yang pertama? Rumah dapat mendisiplinkan anak. Baik, untuk yang pernyataan persatu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju, Pak Bupati. Oke, kalau tidak setuju, mungkin Anda bisa apa? Dari beberapa kasus, hak itu bukan menjadi disiplin, tetapi ada satu stigma positif di pikirannya untuk menjadi dendam seperti itu, malah dia akan lebih berkelakuan justru yang tidak baik. Jelas berikan keterangan untuk kita belum mengetahui apakah pernyataan pertama itu setuju atau tidak setuju. Nanti kita akan kupas sesuai dengan materinya. Yang kedua, mungkin siapa yang bisa atau mau memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan yang kedua, yaitu pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dapat mendisiplinkan anak. Pak Sudias. Oke, silakan. Terima kasih Bapak. Selamat ya Pak. Selamat di antara 11. Dapat dalam Terima kasih Bapak para semuanya. Mas, kita lanjutkan kembali program terkait dengan pernyataan Pak Sudias bisa memberikan pandangan dengan dua. Terima Pak. Terkait dengan pernyataan yang kedua, mengganggu. Mengarahkan itu Pak menurut bisa bonding antara kita dengan siswa sendiri. Jadi dari pernyataan pertama kita setuju, dua sama dikatakan setuju dan yang mungkin masih ada yang tradisi dalam pemikirannya. Ya mungkin bukan ini. Ada yang berbeda. Paham apa yang namanya? Jadi, saya
tidak setuju memberikan target atau si belajar anak. Jadi penghargaan itu dapat mereka itu akan menunjukkan proses belajarnya jika ada penghargaan. Si belajar ada seperti itu. Jadi harus ada kesadaran sendiri untuk meningkatkan belajar sesuatu sendiri mengatakan. Kalau sekarang tentang Ini sendiri. telepon soal pernyataan masih ada yang sering masih ada. Di sini kita akan bermain sedikit game yang sudah betul-betul bersama. Bisa saling terhadap problem. Ya, silakan berhadapan apa? Ya, silakan berhadapan. Bisa coba memberikan tangannya. Yakin dengan di tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu pemuda yang paling berkenan di dunia ini. Karena kalau yang berbayi, boleh hancur, boleh yang kenapa yang berbayi lagi? Macam saya bilang ini habis terlibat terus ini coba dia tersebut bahannya ternyata bahan belum oh masih sebenarnya kira-kira apa yang terjadi sebenarnya kalau kita kan di dalam dunia kita sebagai seluruh kita bisa mengaitkan bahwa adanya sebuah fungsi kait dengan paradigma yang ada dalam diri kita sebagai dewa. Kita selalu menganggap bahwa kita sebagai guru itu kontrol setiap, maka itu adalah sebuah unsur. Yang kedua, selalu menganggap bahwa itu akan bisa membawa orang lebih bangkit dari bahkan yang mengatakan bahwa kegagalan awal dari sebuah keberhasilan. Ya, ternyata itu adalah sebuah ilusi saja, Bapak. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua keluarga positif, efektif dan bermanfaat. Seperti halnya bagi siswa yang terlambat, bahwa itu mengajak mereka untuk melaksanakan literasi dengan harapan mereka mau membaca. Dan itu terlihat akan berjalan sesuai dengan rencana. Dan kemudian seperti ini. Tapi setelah itu ada sesuatu. Yang ketiga adalah yang sebuah orang yang dewasa. Ya, kita sebagai guru kadang-kadang kita adalah sebagai anak mengambil sesuatu untuk memaksa. Ya, kita lakukan begini yang pertama. Yang pertama adalah ini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Yang sejatinya memiliki kontrol itu adalah diri. Itu yang harus kita ubah paradigma. Ya. Nah sekarang ini kita akan
pada sebuah kata yang mudah untuk kita ucapkan. Kita ucapkan kepada anak kita yang kayak disiplin. Kira-kira Bapak Ibu memiliki pandangan apa yang disiplin? Sebagai pendapat bahwa disiplin itu apa? Nah, menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Ya, silakan Pak Haji. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, disiplin itu lebih ke tanggung jawab untuk disiplin. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Oke, terima kasih Pak Haji. Mungkin ada yang berpendapat berbeda dari guru BK mungkin salah satu yang biasa mengutarakan kata disiplin ya. Mungkin salah satu dari guru BK bisa. Menurut guru BK disiplin itu yang seperti apa? Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau saya sendiri disiplin itu apa ya? Tergantung pada diri kita punya komitmen tersendiri lah. Komitmen. Oke. Terima kasih Pak Sadi. Mungkin satu lagi dari guru olahraga mungkin. Ya, guru olahraga. Masa disiplin pada anak-anaknya. Kira-kira versi dari guru olahraga seperti apa? Saya masih kalau dia peduli menurut saya disiplin itu suatu proses. Ya, suatu proses yang intinya dari kebiasaan. Apa sih kebiasaan kita untuk merubah tanggung jawab komitmen itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Masnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh tiga rekan ini tadi, ya terkait dengan disiplin bagaimana dianggap bahwa sebuah tanggung jawab, sebuah komitmen, sebuah proses. Tapi sebenarnya disiplin itu adalah bagaimana mengontrol diri kita. Ya, bagaimana kita mengontrol diri kita untuk menggali potensi yang kita miliki. Karena diyakini bahwa yang lakukan pada diri kita adalah diri kita sendiri. Masalah. Ya. Tugas kita dalam melakukan pendisiplinan kepada anak memberikan itu bukan untuk mengontrol mereka. Tapi bagaimana mengajarkan mereka, mengajarkan mereka terkait potensi yang mereka miliki, mereka mau belajar dan mampu mengontrol diri mereka. Seperti yang itu adalah sebuah proses loh. Disiplin itu tidak bisa tercipta begitu saja loh. Dia harus melalui sebuah proses yang kenapa? Karena semua memiliki tujuan loh. Ya, semua perilaku yang dilakukan pasti memiliki tujuan. Dan kita bersikap setiap tujuan pasti ada motivasinya. Motivasi itu akan yang kedua yang luar ada motivasi yang berasal dari banyak ya kita lihat di kebanyakan kasus kebanyakan pengalaman yang begini kita motivasikan dua kegiatan yang menjadi nasional. Bahkan dia akan termotivasi sekarang untuk berpikir. Yang kedua jangan pakai siap. Itu yang akan mempengaruhi dari peserta. Maka kita ingin mengajak mereka karena kita bisa melakukan motivasi yang ada dalam diri mereka. Ya. Nah selanjutnya, kasih ini karena mulai tinggal dibandingkan Indonesia. Karena mungkin dengan dibandingkan lebih besar yang harus selain eksploitasi ini kita yang dimensi dulu. Bagus orang nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi. Yang pertama kita menjelaskan sekarang kita sekarang ya, sekarang kemarin berkurang kualitas biasanya hidup ini kadang bagaimana sebagai seorang keyakinan yang kita miliki itu dia pemandu dan akhirnya bagaimana seorang ini
para bisa posisi manajer. Dan bagaimana sebenarnya akan kita bahas pada dosis seperti ini. Dan terakhir, dan semua kelompok kita akan mempelajari terkait dengan dan terkait pokoknya restitusi. Kita lakukan. Sudah. Terus hilangkan. Nah, sini perlu ada ibu ketahui bahwa ada sebuah statement bahwa dihukum oleh penghargaan seperti yang sekarang ini. Bahkan kita memberikan penghargaan itu kita disebut apa? Lebih berdampak pada anak. Tentang penghargaan itu hapus seperti mau. Ya. Seperti yang dijelaskan juga bahwa dengan itu kita sedang bagaimana kita dimulai harus yang terkait dengan pemberian penghargaan pada peserta. Artinya memperlakukan sama sekarang. Ya, karena apa? Kalau kita tidak melakukan dampak seperti ini akan mempengaruhi pada jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Yang kedua, penghargaan akan bisa membuktikan. Artinya juga dirinya sendiri. Saat kita memberikan penghargaan, saat mereka tidak berhasil mencapai itu sama dengan kita akan menghukum mereka. Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah penghargaan itu tidak akan selamanya efektif dan akhir adalah musibah. Jadi ekstranisasi dalam konflik. Selanjutnya, nah, sini secara sejatinya kita harus memberikan sebuah apresiasi baik secara khusus, secara pribadi, pada semua orang secara bergantian yang ada di kelas itu. Dan ingat, ini adalah bersifat konsisten dan kita menghargai setiap sistem. Bisa dilakukan. Nah, sini bagaimana kita merasakan perubahan dalam hal ini dari sesi. Apa yang sekarang kita harus berikan apresiasi terlebih dahulu. Selanjutnya, tanam nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam. Supaya itu lagi sebenarnya yang perlu diperhatikan pada tindakan dulu kira-kira yang mencakup dari usaha apakah itu bunga atau konsekuensi. Mengingatkan berapa sekali dari kalimat saya dikira itu kalau bunga konsekuensi. Oke, lagi memilih lapangan. Saya dipaskan di keluar lagi di bunga. Selanjutnya khusus 15 kali. Rumah menggantikan ketentuan rumah yang telah dijelaskan. Konsekuensi memperlukan rumah lain menjadi konsekuensi. Konsekuensi rumah lain. Sekarang seorang orang yang tidak sesuai. Wah, ini lapangan basket 2 kali kartu keluarga 10 menit di pelajaran ini. Rumah konsekuensi, kalau kita pindah. Nanti yang pertama itu dalam yang tadi itu adalah fleksi. Kenapa? Karena kita ada perjanjian suci keyakinan. Misalnya di pembedaan kelompokan nah, sini yang harus diperhatikan selalu tahu ini selalu menyakitkan gas. Dan konsekuensi ini keyakinan mereka dan sekolah. Selanjutnya
Lalu dua, dia akan selalu mempersalahkan, sementara kalau konsekuensi dia kehilangan hak, tidak dibuat nyaman, tapi itu hanya bersifat. Mereka sudah mengetahui apa yang. Nah, terkait dengan restitusi dan segitiga restitusi akan dibahas oleh dan waktunya sudah. Jadi kita pada yang silakan Bu Sore. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana teman-teman, masih semangat? Tari di atas Pak Ibu ya. Berarti sudah, ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi saya contohkan Marina menari di atas menara. Marina menari di atas di atas penata Marina menari. Bisa kita coba ya. Saya pimpin. Konsentrasi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, yeay. Berapa Ibu? Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa ya tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin jika Bapak Ibu lihat di sana ada beberapa pertanyaan. Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat berkendara? Mengapa kita menerapkan 3M ya? Selanjutnya ada mengapa kita harus datang tepat waktu. Mengapa ya tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau memberi pendapatnya? Halo Bapak Ibu, tadi kita sudah bermain menari. Saya selalu ini kepada kesempatannya dan kepada saya. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Menurut saya kalau itu dapat dilakukan. Kalau keyakinan itu kan sudah dibuat bersama-sama. Jadi untuk intensitas untuk melakukan itu kecil kemungkinannya akan terjadi. Jadi itu keyakinan itu lebih kuat. Jadi memang seperti itu mungkin ya. Jadi kalau peraturan itu tidak ada kesepakatan di sana ya, karena satu pihak itu memberikan aturan. Tetapi biasanya sebenarnya dalam aturan itu
ada nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, gimana? Seharusnya nilai-nilai inilah yang kita tanamkan, berikan kepada siswa supaya dia meyakini nilai yang terkandung dalam peraturan itu. Jadi bisa kita kemas dalam bentuk keyakinan kelas. Misalnya seperti yang pertama, mengapa ya kita harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Ada nilai keselamatan di sana. Jika Bapak Ibu sudah dapat menanamkan nilai itu, di kita punya tanggung jawab untuk meyakini nilai keselamatan itu. Yang kedua, peraturan 3M. Nilai apa ya yang ada? Kesehatan, datang tepat waktu, disiplin. Jika nilai itu sudah tertanam dari dalam diri, meyakini nilai tersebut, jadi dapat jadi luar biasa sekali ya. Jadi untuk mendukung nilai motivasi dari dalam diri itulah kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kita untuk menggerakkan seseorang daripada mengikuti peraturan. Ya, kita coba lagi nih. Ini ada peraturan. Sepertinya Ibu sudah bisa menentukan nilai keyakinannya ya, apa yang terkandung pada pernyataan tersebut. Bisa kita cek satu-satu. Bisa Bapak Ibu. Yang pertama selalu kembalikan tempatnya. Nilai apa? Disiplin, ada yang lain? Kerapian, oke, next. Kita lanjut dulu. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, ada yang lain? Kesopanan, oke, next. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ada lagi? Tidak, oke, next. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, kasih feel sedikit jawabannya. Dilarang apa Bapak Ibu? Langsung kiri, ya, dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, gunakan masker. Jangan kelas atau koridor. Perlahan cek. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya dari peraturan kelas ya, saya yakin kan semua pasti sudah memiliki peraturan kelas. Bagaimana kita akan mengubah peraturan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi mungkin dari peraturan itu tadi ada kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan gitu misalnya. Jadi kita akan mengubahnya menjadi suatu keyakinan kelas. Ya, kita ubah menjadi suatu kalimat yang positif. Saya rasa Bapak Ibu sudah menerapkan ini ya di kelasnya. Sudah ya? Iya. Berarti kalau dilarang membuang sampah, kira-kira keyakinan kelasnya apa ya? Ya, bisa oke. Ini bisa diganti dengan kalimat positif menjaga kebersihan. Oke, luar biasa sekali. Jadi menjaga kebersihan. Tentunya dari keyakinan kelas ini, kalau kita sudah menjaga kebersihan, ada suatu nilai yang terkandung di sana. Berarti ada nilai kebersihan ya. Dari nilai inilah yang akan nantinya membentuk suatu lingkungan yang
positif. Dan nilai-nilai ini akan menjadi suatu kebiasaan tentunya ya. Kebiasaan yang terbentuk dari nilai-nilai inilah yang akan membentuk suatu karakter yang baik. Jadi dari kebiasaan ya, karakter yang baik. Karakter baik inilah nantinya yang akan mewujudkan suatu budaya positif di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu ya kurang lebihnya ya. Nah ini ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas. Saya rasa sih Bapak Ibu sebagian besar di sini sudah menjalankannya ya. Kita lihat saja yang pertama. Kenapa Bapak Ibu sudah melaksanakan yang pertama? Pasti kita kan mempersilahkan dari murid-murid ya untuk bercurah pendapat. Karena ini keyakinan kelas, jadi kita harus memiliki suatu kesepakatan. Jadi tentunya nanti murid-murid kan memiliki banyak pendapat ya di sana ya tentang apa sih yang ingin dia yakini. Bisa dicatat semua masukannya ya, bisa ditulis di kertas, nanti di kertas kecil, di sticky note, nanti bisa ditempel di papan. Jadi sesuai yang tadi sudah saya katakan, kita di sini membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedur. Jadi kita membuat kalimat yang positif. Selanjutnya kita meninjau kembali, siapa tahu ada dari siswanya yang masih membuat suatu peraturan ya. Jadi kita tekankan lagi bahwa kita akan membuat keyakinan. Jadi diusahakan tidak kalimat negatif. Jangan ada jangan, dilarang, tidak boleh, itu kita ganti menjadi yang positif. Lalu kita akan ulang lagi, mungkin nanti ada keyakinan yang mirip-mirip atau sama ya, kita akan bisa jadikan satu. Jadi nanti keyakinan kelas jangan terlalu banyak juga ya Bapak Ibu ya, 3-7 lah cukup. Jadi nanti kalau banyak-banyak mereka biasanya lupa ya, dan susah untuk dijalankan atau diingat. Nah, jadi sebaiknya yang tengah-tengah aja, mungkin bisa 5 atau 6. Jadi setelah nanti terbentuk keyakinan kelas, semua warga kelasnya ya termasuk gurunya akan menjawab ulang dan bersama-sama untuk menyepakati lalu ditanda. Jadi terbentuklah nanti keyakinan kelas tersebut dapat ditempel di dalam uangnya. Nah ini ada beberapa contoh keyakinan kelas ya. Ada keyakinan kelas 1, kelas 5, kelas 7. Nah, di sana kelas 7 itu ada nilai dalam keyakinan kelasnya, ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, jadi Bapak Ibu biasanya keyakinan kelas ini kalau baru-baru itu mereka belum sepenuhnya ya meyakini ya. Jadi supaya dapat semua warga kelas itu memahami pernyataan yang ada dalam keyakinan kelas, maka perlu dilakukan pendalaman pada setiap keyakinan kelas tersebut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini bisa kita gunakan dengan menggunakan tabel T dan tabel Y, Bapak Ibu. Sudah pernah menggunakan tabel ini mungkin di kelas? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi bisa kita bahas sedikit lah. Nah ini yang tabel T Bapak Ibu. Ini bisa dilihat bersama berbentuk T, tabelnya ada tabel di sebelah kiri tidak tampak seperti, yang kanan itu tampak seperti. Jadi maksudnya misalnya kita mengambil nilai hormat. Jadi hormat itu akan tampak seperti kita datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi datang tepat waktu itu kan kita bisa lihat ya. Tapi sering datang terlambat tidak tampak. Jadi tidak tampak seperti sering datang terlambat. Jadi lebih ke positif kalau datang tampak seperti. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti acuh kepada teman dan guru. Selanjutnya tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih.
Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Jadi itu tabel T. Ya, itu salah satu contoh. Next. Nah, ini tabel Y, Bapak Ibu. Apa yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Misalnya kita ambil yang terdengar dengan seperti ada yang berkata, yuk saya bantu. Ya, soalnya kalau kita kesopanan ya biasanya berkata-kata sopan itu kan bisa terdengar. Kita mengucapkan terima kasih, boleh saya pinjam. Itu jadi yang bisa kita dengar. Biasanya dari kata-kata. Kemudian yang terlihat, itu terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Selanjutnya memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Senantiasa berbuat baik atau berbagi. Kemudian berperilakunya, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi dilihat dari perilaku yang tampak ya. Oke. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini juga bisa kita gunakan seperti tugas saya dan tugas kamu. Jadi tugas saya mungkin Bapak Ibu guru sebagai guru, dan tugas kamu adalah tugas misalnya guru tugasnya belajar, murid tugasnya belajar. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Next. Ya, topik yang keempat ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, itu ada pertanyaan, sedikit pertanyaan semantik ya. Bisa lihat jelas Bapak Ibu? Ya, jadi Ibu Akbar ini adalah guru wali kelas 2A. Dia bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Jadi beberapa anak di kelas 2A itu telah datang pada Ibu Akbar ya, mengeluhkan bahwa Doni sekali meminta bekal siang, mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa ya alasan Doni? Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Ada yang mau mungkin? Bu Eni bisa? Baik, terima kasih. Dari pertanyaan pemantik itu, apa menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin saja Doni waktu itu tidak membawa bekal ibu, makanya dia meminta dengan paksa, tapi caranya dia salah seperti itu. Oke, jadi katanya nggak bakal ya. Ini terima kasih. Next. Jadi yang dilakukan Doni itu sebenarnya dia itu sedang berupaya untuk memenuhi Tuhan dasarnya sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu kita ini kebutuhan dasar sebagai manusia. Apa aja ya Bapak Ibu? Tuhan hidup yang ketiga, penguasaan yang ketiga, kesenangan yang keempat, kasih sayang dan kuasa diterima, dan yang kelima itu kebebasan. Jadi yang pertama itu bertahan hidup, tentu saja seperti kebutuhan fisiologis ya, makan, rumah, kesehatan, ya termasuk kebutuhan biologis yang juga termasuk itu. Sama seperti yang dilakukan Doni tadi, kalau dia bisa saja ya kalau Ibu Ambar bertanya apa, kalau dia menjawab dia tidak mau bekal makanan seperti yang dikatakan Ibu Eni, berarti kebutuhan untuk bertahan hidupnya yang harus dipenuhi. Berarti ada sesuatu yang tidak dipenuhi, makanya dia bertindak seperti itu. Yang kedua ada kebutuhan akan penguasaan. Nah, jadi ini biasanya kita itu ingin dianggap berharga ya. Jadi kuat untuk mencapai sesuatu di atas prestasinya.
Nah, jika si doi tadi ketika ditanya kenapa kamu mengatakan saya ingin dilihat hebat Bu oleh teman-teman, berarti dia butuh penguasa. Yang ketiga itu kesenangan. Jadi supaya senang ya main, tertawa. Kalau sudah mengatakan kayak iseng aja Bu, gitu misalnya. Senang aja lihat ekspresi teman-teman ketika saya ngambil makanannya, berarti dia butuh kesenangan. Yang keempat itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia ingin terhubung ya dengan orang lain. Kalau dia ternyata ketika ditanya saya ingin diperhatikan Bu sama teman, berarti dia ingin kasih sayang dan diterima, ingin cari perhatian. Kemudian yang kelima kebebasan. Ini dia kebebasan. Bisa saja misalnya si Doni, saya bosan kok sama makanan kayak aja dibawain sama mama saya. Saya pingin makanan yang bebas berbeda. Nah, jadi dia itu kebebasan. Ya, jadi itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada dunia berkualitas Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tentunya pasti punya dunia berkualitas Bapak Ibu sendiri ya. Entah itu di dalamnya ada orang-orang siapa saja, hal-hal apa saja yang Bapak Ibu senangi, siapa saja, apa yang Bapak Ibu lakukan itu yang senang Bapak Ibu lakukan itu dunia berkualitas. Jadi kita di sini sebagai guru Bapak Ibu, suatu hal-hal bermakna dan nilai-nilai kebajikan dalam dunia berkualitas murid. Jadi interaksi guru dan murid itu harus positif sehingga nilai-nilai kebajikan itu akan melekat pada diri murid. Nah, jadi itu untuk dunia berkualitas Bapak Ibu. Sekian dari saya. Diseminasi ini akan dilanjutkan oleh Bu Suwini. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat ya. Dia akan mengatakan kepada teman-teman. Saya akan topik yang kelima ya tentang posisi kontrol dari guru. Ya, nggak susah ini ngomongnya, jadi harus benar-benar sesuai dengan katanya. Kontrol dari kontrol dari Gosling mengatakan sebenarnya posisi kontrol dari guru. Ya, sebagai seorang guru, sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Sebelum saya sampaikan paparan materinya. Contoh. Mungkin Pak Sudiasne bisa menentukan posisi kontrol yang selama ini. Posisi kontrol. Sebagai Pak sebagai teman di kelas keluarga Indonesia. Iya, bagus sekali ya. Sebagai emak, mungkin Bapak Ibu memposisikan diri, yang mungkin banyak yang memposisikan diri sebagai emak. Posisi yang lain lagi, coba Kak langsung jawab. Posisi kontrol seperti apa yang Bapak sudah lakukan yang tulis sebagai guru? Ini suku saya di sekolah, akan Bapak Oh iya, Bapak sebagai manajer, Bapak Ibu. Tahu ya, posisi sebagai manajer itu apa? Sebentar pasti akan tahu. Bagus sekali Pak, saya apresiasi. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa mengikuti posisi kontrol yang sudah dilakukan oleh Bapaknya. Kemudian, siapa lagi yang mau berpendapat? Mungkin Pak Widyana, posisi kontrol apa yang sudah Bapak lakukan? Kalau saya di teman. Sebagai teman? Ya. Iya, sebagai teman katanya mungkin ya. Yang pertama ya, menurut teori dari Gosling itu memang ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh orang tua, guru maupun sebagai pemegang kekuasaan. Yang seharusnya dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang sudah dilakukan. Apa saja sih posisi kontrol? Yang pertama itu adalah posisi sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, Bapak Ibu silakan
ingat-ingat lagi ya, refleksi diri, posisi yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan, ya. Kemudian sebagai teman tadi ada, kemudian sebagai pemantau sama sebagai manajer. Dalam 5 posisi kontrol ini, sebagai hubungannya dengan teori motivasi yang tadi sudah disebutin sama Pak Dwi ya. Jadi motivasi itu teorinya itu sebenarnya ada dua ya. Ada motivasi internal yang berasal dari diri sendiri, kemudian ada motivasi eksternal. Oke, jadi motivasi itu akan menimbulkan berbagai macam identitas diri ya. Ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil sampai identitas berhasil sukses yang berasal dari kontrol diri sendiri. Oke, kita mulai dari identitas gagal. Nah, posisi kontrol yang menyebabkan munculnya identitas gagal pada siswa itu ada dua paradigma, yaitu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian untuk identitas berhasil dan sukses itu kami masih dari kontrol eksternal, ekstrinsi itu yaitu sebagai teman dan pemantau. Kemudian kalau identitas yang berhasil atau sukses yang berasal dari kontrol diri itu adalah sebagai manajer. Tadi Pak Sampu sudah melakukan fungsi kontrol beliau sebagai manajer. Sedangkan mungkin banyak dari kita ya menempatkan posisi kontrol kita sebagai guru itu teman mungkin banyak atau pemantau. Jadi nah, kira-kira di antara posisi kontrol tersebut yang mana yang semestinya kita lakukan sebagai guru Bapak Ibu? Bapak siapa yang mau berpendapat? Coba kamu mau pendapatnya? Bagaimana posisinya di antara yang paling tepat sebagai guru seharusnya? Jika kita teori, dalam definisi lagi tanda mungkin bahkan tentang teori, maka posisi yang paling tepat adalah posisi manajer. Kalau berteori, ya semestinya memang kita belajar untuk itu, Oke, jangan sedikit-sedikit atau selalu memposisikan diri sebagai penghukum. Dampaknya itu bagi murid itu akan buruk. Seharusnya kita menyadari itu bahwa posisi penghukum, membuat rasa bersalah itu sebaiknya begitu tidak salah, tapi sebaiknya dikurangi presentasinya dalam kegiatan kita untuk membuat kesuksesan daripada murid. Ya, jadi yang paling bagus mungkin masih di posisi pantau manajer yang malah begitu. Tapi sebaiknya manajer seperti ini. Karena kalau di penghukum misalnya ya, apa sih motivasinya? Misalnya guru akan berbuat apa di penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk seperti itu. Kemudian menyakiti dan menyindir itu akan menorehkan sesuatu di hati murid itu. Inginnya kita mereka disiplin, tapi malah kita dibenci, tidak disukai seperti itu. Maka pembelajarannya jadi tidak efektif dan efisien seperti itu. Kemudian guru biasanya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Kata awas, kayak menekan gitu. Ya, harusnya dikurangi posisi-posisi. Kemudian hasilnya siswa akan menjadi seorang pemberontak. Pemberontak kemudian apa kaitannya dengan dunia berkualitas ya? Murid itu akan meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Seperti yang disebutkan tadi ya, dunia berkualitas itu adalah dunia yang diimpikan siswa. Dunia yang baik yang diimpikan siswa, apa sih yang siswa? Jadi pada posisi kontrol guru sebagai penghukum itu kita akan ditempatkan di luar ekspektasinya, di luar dunia berkualitas. Tidak dianggap, tidak dihargai, takut malas. Kemudian kalau membuat orang bersalah biasanya dia dari gestur ya, dilakukan dengan keheningan sehingga siswa itu merasa berdosa gitu, bersalah sekali seperti ini. Sehingga motivasinya dia tidak ada dari dalam diri. Ya, jadi dampaknya pada murid itu siswa akan merasa rendahan. Kemudian sebagai teman, ya mungkin banyak saya lihat ya guru-guru itu masih melakukan posisi sebagai teman, dekat dengan dengan murid, dengan memiliki tujuan tertentu, apakah ingin mengambil hati,
ingin mendapat banyak simpati seperti itu. Padahal posisi sebagai teman itu seperti dua sisi mata pisau. Di satu pihak dia bisa bersifat positif karena kita bisa menjadi rekan yang bagus dengan murid, gitu ya. Kemudian di pihak yang lain berdampak negatif karena suatu saat mungkin kita mengecewakan dia, minta bantuan apa kita nggak bisa, gitu ya. Nanti dia akan berpikir, oh saya kira bapak atau ibu teman saya, gitu. Sehingga terkadang bisa menyebabkan hal negatif juga bagi siswa karena dia akan mau bekerja pada perintah guru-guru tertentu saja, sedangkan guru yang lain itu tidak diangkat gitu. Enggak kok, mau dia bukan teman saya. Jadi itu dampak negatifnya harus dipikirkan. Jadi posisi teman itu tidak selamanya baik, Pak Ibu Guru. Oke. Dia sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu ini sering dilakukan oleh bapak-bapak kesiswaan ya. Ya, termasuk kita juga seharusnya bisa ada posisi ini ya. Jadi kita memantau murid dengan konsekuensi atau keyakinan dan peraturan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian posisi sebagai manajer ini yang paling bagus. Jadi dengan nada yang sopan, biasanya ya, sopan dengan datar, kita bersama-sama dengan siswa mencari solusi atau pemecahan dari masalah tersebut. Tidak melulu mengatakan bahwa perilaku yang dilakukan siswa seperti yang dilakukan saya ya, orang melakukan perubahan perilaku itu karena ingin mendapatkan satu atau dua kebutuhan dasarnya biar terpenuhi. Seperti itu. Jadi ada tujuannya. Jadi tidak harus siswa melakukan kesalahan itu kita dia ini nakal. Jadi seperti itu, mari kita duduk bersama-sama untuk mencari solusi atau apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki agar mereka bisa membuat solusi dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Oke. Kita memudahkan Bapak Ibu mempelajari tentang posisi kontrol dari guru ini, maka saya berikan satu kasus. Misalnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, gitu. Nah, jika Bapak Ibu sebagai itu posisi kita sebagai pengukur, maka kita akan menyuruh murid itu hormat pada bendera selama 1 jam. Ayo hormat bendera selama 1 jam. Awas kalau tidak. Jadi nadanya yang tinggi, tunjuk-tunjuk, marah, mata menjerit, begitu misalnya. Ya, tak tahu deh, ya. Dan pembuat rasa bersalah itu mungkin Bapak Ibu akan bilang seperti ini. Berapa kali sih Bapak ada bertahun mengecewakan Bapak dan Ibu? Itu biasanya. Nadanya itu membuat murid merasa bersalah ya. Saya bersalah. Sudah tidak memakai atribut saat seperti ini. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Besok diundang lagi ya. Itu sebagai teman, itu bapak ibu. Kemudian kalau sebagai penantu bagaimana? Kamu sudah melanggar, duduk bersama dipanggil muridnya. Dan di depan orang-orang banyak gitu ya, disilakan atau dihardik murid itu, karena itu akan mempengaruhi psikologis. Lebih baik melakukan pendekatan dipanggil sesuai itu, kemudian dikatakan lagi. Sebenarnya begini katakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensi. Setelah upacara, kamu beli deh yang mungkin di operasi dan jangan digunakan. Jadi seperti itu posisi sebagai pemantau tadi. Jadi menanyakan konsekuensi atau keyakinan. Kalau sebagai manajer berbeda. Jadi dipanggil murid itu. Kemudian kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahan. Dan mungkin kami menyuruh ulang. Disuruh untuk memikirkan apa yang sudah mereka lakukan. Sebagai manajer Bapak Ibu dan kalau bisa memposisikan diri sebagai manajer itu sangat luar biasa, sangat bagus. Mari kita belajar bersama. Oke, sekarang coba Bapak Ibu lihat posisi kontrol yang mana sih yang disebutkan dari kata-kata tersebut. Oke, coba dilihat dulu baik-baik kata-katanya itu, pernyataan tersebut. Kemudian siapa yang mengatakan dan posisi kontrol mana yang diperankan oleh apakah guru, orang tua, atau
eh, ya itu, ya, lakukan itu ya, Bapak. Ya, sama ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Misalnya ini apa? Salah. Membuat rasa bersalah. Yang kedua, coba nanya itu aja ini. Lakukannya, ya. Siapa ya? Kamu tidak pernah kenal loh, Mbak. Tidak membuat ya, merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Oke, nah, oke. Dan manajer ya, memantau. No. Dan kamu selalu yang paling aktif. Betul. Kemudian apa? Sering juga kita lakukan. Ya, bagaimana kamu bisa menentukan saya manajer itu yang harus. Jadi tidak selalu menjudge murid. Kamu salah, kamu bodoh, kamu tidak bagus. Sebaiknya tidak seperti itu. Dan harus memang enggak. Karena kita ingin menguatkan identitas siswa seperti itu apa ya. Jadi mari kita belajar posisi kontrol dari sebaiknya apa-apa saja. Itu yang bagus ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir untuk pendukung. Ya. Nah, di mana sih seharusnya guru itu bergerak? Di posisi mana saja seharusnya bergerak? Ya, yaitu di posisi sebagai pemantau dan manajer. Mungkin sekarang masih banyak kita di posisi pemantau ya, yang masih terhubung dengan peraturan, konsekuensi atau alias seperti itu ya. Tapi mari kita segera memperbaiki diri dan refleksi diri menuju ke manajer yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan berdasarkan keyakinan kelas mungkin atau keyakinan sekolah dan keyakinan guru. Penting ya guru itu membuat keyakinannya sendiri gitu, komitmennya sendiri seperti apa untuk memajukan pendidikan. Oke, lanjut. Nah, kalau terakhir ini segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi itu. Nah, segitiga restitusi itu adalah sudah ketemu Bapak Ibu ya. Oke, kalau belum kita Bapak Ibu saya yakin mendengar. Cari terus ya, ya. Yang lagi satu karena katanya sesuatu itu akan bermakna apabila dilihat, didengar. Nanti Bapak Ibu saya untuk melakukan sama-sama proses segitiga restitusi. Di awal sebelum CGP saya juga tidak selalu mengerti apa sih segitiga restitusi itu, begitu ya. Tapi setelah belajar tahu dan nanti saya akan berbagi apa sih segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog ya yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang memiliki karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi kan membentuk karakter yang gagal, jelek, begitu, tetapi menciptakan karakter dari nilai kebajikan yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi namanya aja segitiga berarti bentuknya seperti segitiga ya Bapak Ibu ya. Tidak mungkin lingkaran bentuknya. Ya. Langkah-langkah yang terjadi dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan dengan tingkat kefasalan yang berbeda-beda. Ada
sedikit fatal, sangat fatal. Ya, kan kita belajar dari kesalahan. Ya, kemudian itu yang pertama, langkah pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Bagaimana sih prosesnya itu? Nah, dalam proses menstabilkan identitas Bapak Ibu, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi hal-hal positif dari dirinya. Lihat, jadi ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Experience is the best teacher, kan begitu ya. Jadi belajar dari kesalahan. Guru itu akan berkata, buat salah itu, nah dalam proses namanya menstabilkan identitas, jadi Bapak Ibu, misalnya ada murid yang melanggar, jadi dia Bapak Ibu berbuat salah hal yang manusiawi. Wah, ini udah sering berbuat salah. Tapi sebenarnya sudah kesalahan berulang. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Tapi yang harus dilakukan. Ya, ini adalah contoh dari validasi yang tindakan yang salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah tadi kan validasi identitas nih. Nah, sekarang validasi tindakan yang salah itu ini berdasarkan prinsip bahwa ingat tindakan manusia itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, basic need. Apakah itu kekuatan, kebebasan, cinta, dan pengakuan sama bertahan. Lanjut gitu ya. Nah, biasanya orang akan berkata, kamu bisa saja kan lakukan kalian lebih dulu. Bagaimana buat pelaku atau siswa itu menyadari dikuatkan juga sedikit dalam kegiatan dan selalu begini, kamu senang, kamu harus memperbaiki diri ya, boleh ya. Jadi harus ada tahapannya ya. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah menyanyikan keyakinan. Setelah Bapak tadi menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, sekarang kita menanyakan keyakinan pada siswa tersebut. Ya, ini berdasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita harus memunculkan motivasi intrinsik dari dalam apa itu. Ingat, kita tidak bisa mengubah atau mengontrol orang lain, tapi mulainya mengontrol diri terus. Ya, bukan ada kata apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai universal apa yang kita sepakati. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, mungkin nanti saya akan berbagi tentang materi ini kepada Bapak Ibu ya. Mohon nanti kami akan membagikan PPT ini biar bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu untuk bacanya. Sebagai penutup, nah ini nanti ya. Nah, refleksi sedikit Bapak Ibu. Setelah apa yang kami paparkan bertiga tadi, hal apa sih paradigma baru apa sih yang Bapak Ibu dapatkan dari apa yang kami paparkan, mulai dari konsekuensi dan sebagainya sampai ke segitiga revolusi. Mungkin ada satu orang yang mau menyampaikan. Siapa yang mau menyampaikan? Jangan malu-malu. Mungkin Pak Sabri bisa menyampaikan apa sih hasil refleksi yang bisa Bapak sampaikan dari pemaparan kami bertiga. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya refleksi dan teman-teman. Bapak Ibu, refleksi yang kita dapatkan hari ini ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki dari segi bagaimana cara kita menghukum dan memberikan apresiasi atau reward kepada anak kita. Mungkin selama ini kita posisi yang lebih dominan menghukum dan terkadang juga ada yang sebagai manajer. Tapi kalau sudah dapat ilmu seperti ini, artinya kita sudah harus merubah atau memberikan sebuah pandangan baru bagi anak-anak bahwa Bapak Ibu guru hari ini telah berubah dalam arti menjadi seorang manajer yang dapat membantu kalian untuk menjalankan apa misi kalian dalam pendidikan ini. Kurang lebih seperti itu, Bu Nancy. Iya. Terima kasih. Satu luar biasa. Ini buat destinasi ini Pak. Gimana perasaannya? Apakah kesel, marah, bahagia? Perasaannya mungkin
Senang ya karena dapat pengetahuan baru tentang bagaimana kita menjadi keras, bagaimana kita menjadi pemantau di kelas dan juga untuk tidak langsung menghukum dan juga memberikan hukuman kepada siswa. Harus seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Mungkin itu beberapa refleksi yang bisa kita lakukan. Among itu artinya manajer. Bapak Ibu guru itu adalah among. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, peran guru itu adalah sebagai among, menuntun siswa untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi ingat ya Bapak Ibu, sebagai pendidik itu bukan masalah finansial, tetapi itu adalah komitmen dalam diri untuk memajukan pendidikan Indonesia menuju lebih baik lagi. Program disiplin positif ini hendaknya memiliki standar kepribadian, keprofesionalan dan sosial yang baik, di mana guru diharapkan mampu merefleksikan masukan yang diberikan oleh murid. Ingat, kita harus menjadi reflektor Bapak Ibu. Setiap pembelajaran, setiap proses yang kita lakukan itu harus direfleksi sebagai bahan perbaikan kita untuk membuat program-program baru ini, untuk melaksanakan tugas-tugas kita menjadi lebih baik lagi. Harus belajar Bapak Ibu, kita harus belajar dan bangkit dan bersemangat. Nanti kalau ada program guru penggerak lagi, ayo kita daftar semua biar dapat pengetahuannya. Jadi Bapak Ibu, kami ini lebih tidak ada seperti ini. Ini lebih sebagai pemimpin pembelajar. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ketiganya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kehilangan hari ini. Waktu saya terakhir. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Suwani. Kita lagi mari berikan tepuk tangan untuk memberikan kepada acara selanjutnya atau agenda selanjutnya adalah versi tanya jawab. Nah, untuk ini diskusi kita akan buka untuk 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, masukan dan sebagainya. Silakan Pak Kamri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Dokter. Saya ingin satu bertanya kepada teman, bagaimana ketika teori tadi yang kita sudah pelajari, ketika di situasi-situasi yang terkadang sulit untuk kita melakukan teori ini, bagaimana upaya kita untuk agar tetap bisa berusaha untuk menerapkan ini? Kadang-kadang kan teori itu tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana upaya kita untuk tetap berpedoman pada hal yang tadi yang disampaikan? Mungkin itu aja. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab. Terima kasih Pak Sapri atas pertanyaan. Kami bertiga akan menyampaikan pendapat dari masing-masing. Betul kan teman-teman? Bagaimana sih kita tadi kan kami sudah panjang lebar menyampaikan tentang teori dari disiplin positif yang mulai dari eksklusi, konsekuensi, sampai ke segitiga restitusi. Memang kalau berbicara teori itu mungkin gampang ya Pak ya, tapi yang susah itu adalah aplikasi atau implementasinya pada kehidupan yang nyata gitu. Nah ini kembali kepada komitmen. Saya bilang komitmen. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah diri sendiri. Motivasi intrinsik itu harus ada dalam diri setiap orang. Kita ini memajukan pendidikan ini, maka komitmen dari masing-masing guru sendiri seperti yang dibilang. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Dan saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Sekarang lebih ke komitmen, apa sih tujuan kita menjadi seorang guru? Ini yang jelas yang pertama itu. Ini kenapa? Motivasi intrinsik yang kita punya ini akan mempengaruhi cara gerak kita, bagaimana kita berpikir, mengubah mindset kita. Itu yang susah sebenarnya. Kita tidak bisa menggerakkan orang lain kalau kita tidak bisa bergerak dulu. Seperti salam guru penggerak, Pak. Bergerak, menggerakkan. Gerak dulu, kita dulu yang bergerak. Setelah itu baru mungkin kita akan dekati teman-teman dekat kita. Kita nggak bisa bergerak sendiri, Pak.
Jadi harus bekerja sama dengan orang lain. Tapi kalau bisa orang lain itu juga harus melakukan perubahan pada dirinya. Ada motivasi dulu dalam diri. Nggak bisa. Misalnya saya punya motivasi semangat sendiri. Kemudian yang lain di rumah saya tidak mendukung, nggak bisa juga. Ya, itu sedikit dari saya. Coba teman yang lain silakan. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah sangat lengkap ya jawaban dari Bu Suwaniti. Saya mau menambahkan sedikit saja. Jadi memang kadang apa yang kita harapkan itu kan kadang tidak sesuai ya ketika kita sudah menjalaninya. Jadi kalau menurut saya pribadi di sini kita itu berproses kan. Jadi kita sedikit-sedikit melakukannya gitu loh. Tapi kita tidak boleh berhenti. Intinya kita harus melakukan berkelanjutan. Sama seperti misalnya saat kita posisi guru itu diharapkan kita sebagai manajer. Tapi kita nggak harus kok langsung kita sebagai manajer. Kita boleh berproses dari tahapan hukum dulu. Tapi kita tidak berhenti di sana. Setelah menghukum kita mungkin menjadi teman, setelah itu pemantau, baru nanti akhirnya kita pelan-pelan mencapai posisi manajer. Jadi intinya itu kita tidak berhenti, kita tetap berproses pelan-pelan kita berubah ke arah yang lebih baik. Kalau itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabri atas pertanyaan. Mungkin yang pertama, kalau menurut saya yang penting adalah konsistensi. Bagaimana kita mampu mengupayakan diri kita untuk konsisten menerima segala jenis perubahan yang ada. Karena kita ketahui di dunia ini tidak ada yang bersifat ideal. Banyak orang bilang bahwa dunia ini adalah kampung sandiwara. Bagaimana kita melakukan lakon yang kita akan lakukan sekarang yaitu sebagai seorang guru. Terus yang kita lakukan adalah mengisi diri, mengimplementasikan apa yang kita pelajari, terus mengulang ya secara kontinu, tidak pernah terputus. Dan yang mesti harus kita lakukan terakhir adalah kita harus selalu berefleksi. Refleksi itu adalah bagian dari upaya pemenahan kita, apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Mungkin kita tidak menyadari apa yang bisa kita lakukan tanpa sepengetahuan kita bahwa kita melakukan simbol yang sebagai melakukan rasa bersalah. Tapi kalau kita tidak melakukan refleksi, kita tidak pernah mengetahui apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi yang mesti kita lakukan adalah terus bergerak, berkolaborasi, berefleksi dan konsistensi. Termasuk. Sedikit Pak, saya tambahkan. Nah, kebetulan sekolah kita kan sudah punya komunitas belajar ya. Jadi mungkin komunitas belajar ini akan lebih kita aktifkan lagi untuk menyemangati teman-teman kita lakukan program-program. Terima kasih. Ada lagi Pak yang lain yang membuat Oke ya, jadi itu poin yang disampaikan oleh ketiga pemateri kita. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sabri, yang pertama tadi soal komitmen dan motivasi. Dan selanjutnya, bagaimana kita terus menerus belajar, meskipun ada kesalahan di sana, tapi harus belajar. Dan yang terakhir tentang konsisten. Jadi bagaimanapun kondisinya kita harus konsisten dalam terus menerus berbenah terkait dengan kemalannya. Oke, selanjutnya silakan satu lagi pertanyaan, mungkin Ibu Guru mungkin sebagai perwakilan. Guru. Tidak ada ya? Atau mungkin ya? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri untuk diskusi kita pada ini terkait dengan diseminasi budaya positif dan kelas telah disampaikan oleh Bapak Ibu CGB yang telah beri apresiasi untuk itu saya akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan para pemateri. Om Swastiastu. Nama saya Anak Agung Sriagung Prabowati. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Ichwari. Tanggapan saya mengenai diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Ichwari, yaitu dengan adanya diseminasi tersebut, saya menjadi merasa bertambah wawasannya terkait dengan budaya positif, karena itu bisa saya akan laksanakan atau saya implementasikan di kelas atau di sekolah. Terima kasih.
sebelumnya pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Belum, mungkin ada yang belum, ada yang pernah ya. Kalau peraturan kelas pernah dengar? Waktu sebelumnya di kelas 10, kelas 11 ada peraturan kelas atau sudah keyakinan? Peraturan kelas ya. Kira-kira masih ingat nggak salah satu peraturan di kelas kemarin? Masih dikit-dikit. Tidak boleh makan di kelas. Itu peraturan kelas, tidak boleh makan berat di kelas. Itu peraturan kelas. Kalau sekarang kita buat keyakinan kelas, memang mirip dengan peraturan kelas ya, tapi ketika keyakinan kelas itu dibuat, kita itu meyakini nilai-nilai apa yang akan nanti kita pertanggungjawabkan. Jadi nilai-nilai itu kita sepakati bersama antara guru dan teman-teman. Kalau tadi peraturan kelasnya katanya tidak boleh makan di kelas, itu kan masih bermakna negatif nggak karena ada kata tidak boleh? Iya ya, nah itu memang peraturan. Biasanya juga kadang ada dilarang, itu misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu kan masih peraturan, kalimatnya masih negatif. Kalau keyakinan kelas itu nanti kita ubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya seperti tadi, tidak boleh makan di kelas, kalau dijadikan kalimat positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh makan di kelas. Dimana kalau diganti dengan kata positif, menjaga kebersihan kelas. Nah, kan jadi pernyataan positif ya. Itulah yang nanti bisa kita jadikan keyakinan kelas. Jadi ada nilai yang kita yakini, berarti nilai yang kita yakini adalah kebersihan ya. Bisa? Nanti ibu akan bagikan kalian post-it, kalian tuliskan ya satu keyakinan kelas yang kalian inginkan. Nanti ya, jadi dengan kalimat yang positif. Jadi tidak ada lagi kata tidak boleh, dilarang, itu tidak. Ya? Bisa? Bisa. Jadi ibu akan bagikan post-it. Oke, ini silakan ditulis keyakinan kelasnya ya, yang kalian inginkan. Nanti kita sepakati bersama.
sudah berkegiatan. Bisa kita sepakati? Bisa. Yang kedua, saling menghargai. Bisa. Yang ketiga, saling menghormati. Bisa. Yang keempat, menjaga ketenangan kelas. Bisa. Yang kelima, disiplin waktu. Bisa. Keenam, menjaga kebersihan kelas. Bisa. Yang ketujuh, menggunakan handphone saat diperlukan. Bisa. Dan yang kedelapan adalah tertib saat pembelajaran. Bisa. Jadi itu 8 keyakinan kelas ya yang sudah kalian sepakati. Bisa sudah ini? Bisa. Jadi Ibu harap ini keyakinan kelas ini nanti karena kita sudah sepakati, jadi kalian bertanggung jawab. Nah, untuk meyakini nilai-nilai apa yang ada dalam keyakinan kelas. Bisa bertanggung jawab? Bisa. Agar lebih yakin, kalian akan menandatanganinya di sini. Jadi seluruh anggota di kelas ini akan menandatangani di bawah keyakinan kelas. Bisa? Bisa. Oke. Mempertanggungjawabkan keyakinan. Oke, tepuk tangan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wajibda Sunata dari 12D. Jadi saya ingin menyampaikan perasaan saya terkait pembuatan keyakinan kelas itu, yaitu senang karena dengan adanya pembuatan keyakinan kelas ini, kelas jadi teratur. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman. Di sini saya Putu Chandra Halim dari kelas 12D. Di sini saya akan memberikan respon keyakinan kelas. Nah, saat saya membuat keyakinan kelas ini, saya merasa bingung mau menulis apa. Tapi lama-kelamaan saya menjadi senang karena adanya keyakinan kelas ini membuat kita menjadi perilaku yang lebih bertanggung jawab dan menjadi pedoman berperilaku di kelas. Sekian respon saya terhadap keyakinan kelas. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Mirai Putu Prajani Setiasa Putri. Saya dari kelas 12C. Nah, di sini saya ingin menanggapi tentang keyakinan kelas yang baru saja saya dan teman-teman saya buat. Nah, perasaan saya tentu sangat senang akan adanya keyakinan kelas ini karena saya jadi lebih tahu dan lebih mengerti tentang nilai-nilai apa saja yang harus saya dan teman-teman saya ikuti dan tanggung jawabkan. Sekian dari saya, terima kasih.